Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Saat sinar matahari pagi pertama bocor melalui jendela berpola, bintik-bintik cahaya terlihat menyinari papan lantai, membentuk gambar seperti bunga yang sedang mekar, hangat dan indah. Di dalam ruangan, Xiaoyan yang duduk dengan posisi bersila di atas teratai hijau perlahan membuka matanya. Cahaya hijau samar yang dipancarkan dari pupil hitam pekat tiba-tiba berkedip dan menghilang dalam hitungan detik. Meregangkan tubuhnya, Xiaoyan menghirup udara pagi yang sejuk, perasaan nyaman melonjak di antara jantung dan paru-parunya yang secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah istirahat malam, kelelahan di wajah Xiaoyan benar-benar hilang, dia dengan lembut turun dari kursi teratai hijau. Dengan lambaian telapak tangannya, Green Lotus Seed berubah menjadi cahaya hijau yang kabur dan disedot kembali ke dalam ring penyimpanan. Meluruskan pakaiannya, Xiaoyan membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Sambil menyapu matanya, dia menemukan bahwa Haibo Dong sudah bangun dan berdiri di dekat jendela, diam-diam menatap keluar jendela ke jalan yang bising dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Sadar bahwa Xiaoyan telah keluar, Haibo Dong berbalik menunjukkan giginya dan tersenyum, berkata, "Melihat keadaan Anda saat ini, Anda tampaknya telah menyesuaikan diri dengan baik, bukan?" Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiaoyan menjentikkan jubah hitam lebar, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita manfaatkan klan Mo yang sibuk hari ini. Pertama-tama kita akan masuk untuk mencari Qingling, lalu kita akan memberikan perayaan ulang tahun yang baik kepada lelaki tua dari klan Mo itu." Melihat ekspresi membunuh di wajahmu, sepertinya acara bahagia klan Mo akan dengan cepat berubah menjadi pengaturan pemakaman. Haibo Dong melihat ekspresi dingin di wajah Xiaoyan dan mengangkat alis saat dia bercanda. Karena dia dapat memerintahkan orang untuk melenyapkan perusahaan mercenari desert metal, dia secara alami harus memiliki beberapa persiapan untuk balas dendam. Meskipun saya tidak ingin memusnahkan keluarganya saat ini, tidak ada alasan untuk ragu-ragu membunuh orang tua itu. Xiaoyan memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya, tersenyum dan berkata, "Selain itu, dengan klan Mo kehilangan dukungan utama mereka, aku khawatir posisi klan mereka akan menurun dengan cepat." Pada saat itu, 3 klan besar dari Provinsi Timur tidak akan menyerah untuk mencoba melahap wilayah klan Mo. Petik 2. Apa kau tidak takut Mystic Cloud Sekte akan datang membantunya membalas dendam? Orang tua Hai, menurutmu apakah Mystic Cloud Sekte akan datang untuk membunuh 2 praktisi Do Huang hanya karena kematian seorang menteri kecil? Xiaoyan tersenyum. 2 praktisi Do Huang. Haibo Dong berkedip. Setelah beberapa lama, dia memutar matanya dan berkata, "Saya telah menyebutkan bahwa saya tidak ingin Anda menyeret saya ke dalamnya. Ini adalah masalah antara Anda dan mereka, dan saya tidak berhubungan." Petik 2. Apakah orang tua Hai takut pada Mystic Cloud Sect? Xiaoyan berkata sambil tersenyum. "Sai, jangan gunakan metode rendah seperti itu untuk membujukku dan bertarung. Meskipun saya waspada terhadap Mystic Cloud Sect, itu masih jauh dari rasa takut saya. Saya hanya tidak ingin membuat mereka marah tanpa alasan tetapi karena Anda. Setelah hutang saya kepada Anda selesai, saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya dan pergi ke langit yang tinggi dan tanah yang luas." Haibo Dong membuang kata-kata penarikan diri. Bermain-main dengan cangkir meja kayu yang indah, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menyapu matanya ke atas dan ke bawah. Haibo Dong tersenyum otentik, "Pak Tua Hai, apa yang dibintangi Do Huang kamu sekarang?" 2 bintang. Mengapa Anda bertanya? Ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, wajah Haibo Dong menjadi kaku dan menjawab dengan getir. "Oh, kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak bintang yang kamu miliki sebelum kamu disegel?" Xiaoyan memiliki senyum licik di wajahnya, seperti rubah yang menatap kelinci yang didambakan. "Bintang 5, Haibo Dong berkata, sambil melirik Xiaoyan. "Bintang 5 Do Huang, jadi sepertinya, meskipun segel Hai orang tua telah rusak, dia masih tidak bisa kembali ke puncak sebelumnya." Xiaoyan berkata dengan sedikit penyesalan.
Mencibir mulutnya, Haibo Dong melambaikan lengan bajunya ke Xiao Yan dan berkata, saya telah disegel selama beberapa dekade, tidak mungkin kekuatan saya untuk kembali dalam sekejap. Saya hanya perlu, mungkin 4-5 tahun sebelum kekuatan saya kembali ke puncaknya. Petik 2. Haha, aku takut Tuan Tua Hai sendiri tidak terlalu yakin dengan kata-katanya. Seperti yang kita semua tahu bahwa terkadang, memulihkan kekuatan seseorang setelah kehilangannya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk promosi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan, apa yang ingin kamu katakan? Haibo Dong bertanya sambil melirik dan merengut pada senyum aneh di wajah Xiao Yan. Saya hanya ingin mengatakan, saya mungkin bisa membiarkan Tuan Tua Hai memulihkan kekuatannya yang hilang dari segel dalam waktu 1 tahun dan tanpa efek samping yang signifikan. Jari Xiao Yan dengan lembut menepuk cangkir di atas kayu, sambil tertawa. Wajah lama Haibo Dong sedikit berubah saat dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan. Muridnya yang keruh menunjukkan sedikit kejutan tetapi dengan cepat kembali normal setelah beberapa saat. Dengan hati-hati menatap api hijau, dia ragu-ragu dan bertanya, ke arah mana? Pernahkah Anda mendengar tentang pil pemulihan spiritual ungu? Xiao Yan bertanya saat jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengetuk. Melihat pandangan sedikit bingung Haibo Dong, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah jenis pil tingkat 5, meskipun bukan tingkat yang sangat tinggi, bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil cukup sulit ditemukan. Perannya adalah untuk dapat menyebabkan segel, atau resesi kekuatan tubuh yang diakibatkan oleh cedera untuk dapat diperbaiki sepenuhnya. Jenis pil ini sangat cocok untuk Tuan Tua Hai. Petik 2. Pil ungu pemulihan spiritual. Haibo Dong bergumam beberapa kali dengan ekspresi kegembiraan khusus di wajahnya. Matanya dengan tegas tertuju pada Xiao Yan, menjilat bibirnya dan berkata, nah, apa yang Anda butuhkan sebagai pembayaran? Haibo Dong tidak percaya bahwa Xiao Yan, seseorang yang tidak akan bangun pagi kecuali ada keuntungan yang bisa didapat, akan sangat baik dan membantunya tanpa alasan. Hehe, setelah dia mendengar ini, Xiao Yan tersenyum seperti rubah yang licik, karena ramuan herbal pemulihan spiritual ungu cukup sulit untuk disatukan, dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan ramuan ini. Aku akan merawat ramuan yang dibutuhkan untuk pil, namun, sebelum aku menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual, Hai Menteri Tua harus tetap di sisiku. Apa yang kamu cari adalah petarung jangka panjang, kan? Kata Haibo Dong dengan mata berkedut, langsung menebak tujuan Xian Yan. Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya dan tidak menyangkal kata-kata Haibo Dong. Melihat wajah tersenyum Xiao Yan, Haibo Dong mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidakbahagiaan. Tidak peduli apa, Haibo Dong adalah Dong Huang yang kuat dan dia secara alami tidak merasa senang saat membiarkan Xiao Yan menggunakannya sebagai petarung. Tuan Tua Hai, kamu harus tahu, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika bukan karena keberuntungan khusus, saya khawatir sangat sulit bagi Anda untuk kembali ke puncak dalam 1 dekade. Selama Anda tetap di sisi saya sebagai penjaga untuk jangka waktu kecil, Anda bisa menghemat 1 dekade. Kesepakatan ini terlihat sangat bagus. Apakah Anda tahu jumlah hal yang dapat Anda lakukan dalam 1 dekade? Xiao Yan menggoda berkata, terus memukul pertahanan terakhir yang lemah di hati Haibo Dong. Mengenakan ekspresi tenang, hati Haibo Dong terus berjuang. Xiao Yan tidak repot-repot berbicara lagi, diam-diam duduk di kursi, menunggu jawaban Haibo Dong. Ruang tamu yang luas memiliki suasana yang agak kusam dan sunyi. Setelah waktu yang lama, Haibo Dong dengan enggan menghela nafas dan menatap Xiao Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, saya tidak peduli seberapa langka jamu itu, saya akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam tahun ini, saya akan menjaga Anda dan melindungi keselamatan Anda. Namun, Anda harus menyatukan ramuan tersebut dan kemudian membantu saya menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual dalam periode waktu ini.
Jika tidak, jika Anda menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan tumbuhan, bukankah itu berarti saya harus terus berada di sisi Anda selama beberapa tahun? Petik 2. Oh, tidak masalah. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit melambai dan menjawab. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia berpikir, pengawal level Do Huang, ini bisa dihitung sebagai kejadian langka. Di masa depan, dia mungkin menyinggung Misty Cloud Sekte yang mengerikan dan tirani dan memiliki orang yang kuat dan berpengalaman di sisinya akan menghemat banyak kekuatan. Meskipun Yao Lao dan Xiaoyan diam-diam memasukkan sesuatu ke tubuh Haibo Dongs, Xiaoyan tidak berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Tidak peduli apapun, Haibo Dong tetaplah seorang praktisi Do Huang dengan martabat yang sangat tinggi. Dia bisa melakukan transaksi dengan orang lain tetapi sama sekali tidak akan mentolerir ancaman. Jika Xiaoyan benar-benar bersikeras menggunakan benda ini dalam tubuh Haibo Dong untuk membuatnya stres dan memaksanya menjadi walinya. Begitu dia mendengarnya, Kaisar Es Kekaisaran Jiama yang dulu terkenal, akan mengabaikan hidupnya sendiri dan segera menyerang dengan marah. Dari pertarungan dengan Do Huang yang menjadi gila, bahkan dengan perlindungan Yao Lao, pasti tidak akan berakhir dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, jika dimungkinkan untuk menggunakan kondisi yang saling memuaskan untuk menyelesaikan masalah ini, secara alami itu adalah hasil terbaik. Melihat wajah Haibo Dong yang sedikit tidak berdaya, telapak tangan Xiaoyan dengan lembut membelai penguasa Suan berat yang bersembunyi di bawah jubah hitamnya, wajahnya menunjukkan senyum bangga. Setelah memikirkan tentang tugas pahit yang akan dia hadapi tahun ini, Haibo Dong mengeluarkan sepotong perkamen dari cincin spasialnya dan melemparkan ke atas meja, tanpa daya berkata, ini adalah buah dari pergi ke jalan saat kamu berlatih tadi malam. Ini adalah peta kasar dari klan Mo. Dengan peta ini kamu akan berhasil menemukan gadis kecil bernama Qingling. Petik 2. Mendengar ini, sentuhan kejutan muncul di wajah Xiaoyan. Dia mengambil peta itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berseru, sepertinya mempekerjakan Tuan Hai sebagai pengawal adalah keputusan yang sangat bijaksana. Dihadapkan dengan pujian Xiaoyan, mulut Haibo Dong bergerak sedikit, tidak terlalu mengganggu. Setelah mengukur petanya, Xiaoyan dengan hati-hati menyingkirkan petanya dan berdiri. Tudung jubah hitam besarnya diturunkan, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba terlihat seperti sedang diselimuti bayang-bayang. Ayo pergi, menuju klan Mo. Dengan tubuhnya terbungkus erat, Xiaoyan tersenyum pada Haibo Dong dan berbalik ke pintu kamar untuk pergi. Di belakangnya, Haibo Dong juga dengan enggan mengenakan jubah hitam, mengikuti Xiaoyan keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, Xiaoyan menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan menyusuri koridor, diikuti oleh tangga. Di dekat pintu penginapan, seorang wanita halus dengan gaun ketat berwarna bulan berdiri dengan tenang. Sosoknya yang sangat menggoda, terbungkus jubah bulan, memiliki pesona yang unik. Pada saat ini, dia tersenyum dan di samping Ling Lin mengobrol dengan riang. Di aula, beberapa tatapan berapi-api diam-diam terfokus pada tubuh lembut yang anggun itu. Setelah perlahan menuruni tangga terakhir, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit, melihat dengan santai ke pintu depan saat ini. Ketika matanya menyapu, dia melihat jejak samar seorang wanita dengan temperamen yang tidak terjangkau dalam jubah bulan. Tiba-tiba, kakinya yang bergerak menjadi beku. Seolah-olah Xiaoyan disambar petir dan kaku di tempat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.